Baik, perkenalkan nama saya Markus Pardede dari Prodi Teknik Robotika B Pagi semester 3 dengan NIM 422201063. Di sini saya ingin membahas dengan topik pemakaian toolpad pada UAS praktikum pendesainan logo kemarin. Nah, di sini langsung saja saya share screen untuk menunjukkan video YouTube saya atau unggahan YouTube video saya untuk mata kuliah Computer Aided Manufacturing kemarin. Nah, pada layar berikut sudah tertera tampilan dari aplikasi Mastercam. Untuk tahap awal, saya melakukan upload desain dengan klik file open. Desain saya yang sebelumnya saya desain pada aplikasi SolidWorks atau aplikasi CAD. Dengan jenis file, saya menggunakannya jenis file DWG. Seperti berikut adalah tampilan desain saya sebelumnya. Yang dimana ini saya desain dengan saya sendiri. Nah, langsung saja kita cari filenya. Di sini kita ambil tipenya DWG, langsung dapat logo Markus AAS file. Nah, di sini saya tunjukkan adalah desain yang saya buat tadi sebelumnya di aplikasi SolidWorks, sama ya seperti tampilan berikut. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk pemakarannya. Awal-awal kita menggunakan kita klik machine type, lalu mill, dan klik default untuk menampilkan tampilan berikut. Tampilan berikut adalah tampilan yang dimana menunjukkan berapa toolpad yang kita gunakan nanti. Nah, di sini juga ada gambaran atau toolpad stop setup yang gunanya untuk mengukur benda kerja atau mengukur desain ini ke bentuk 3D-nya. Nah, dengan mengklik bounding box tadi, kita sudah tahu bahwa sistem tersebut akan otomatis mengukur benda ini, benda kerja berapa panjangnya dan berapa lebarnya, yaitu 100 kali 100. Nah, kemudian di sini saya akan mengatur untuk ketebalannya, ketebalan dari benda kerja. Saya menggunakan ketebalan benda kerjanya itu di 20 mm. Kenapa? Karena seperti sebelumnya simulasi yang sudah kita lakukan pada mata kuliah tersebut, 20 mm udah mencukupi. Nah, kemudian di sini saya lanjut menggunakan toolpad pocket untuk melakukan pemakaran desain atau pemakaran bagian dalam, yaitu huruf M ini. Nah, kemudian kita klik shift line, kemudian klik bagian ini. Mengapa? Kita klik garis yang berbentuk huruf M ini sampai kuning, artinya pemakaran akan dilakukan pada bagian ini. Nah, dengan konsep kerja, pemakaran benda akan memakan bagian huruf M ini sehingga membentuk seperti kawah atau memakan ke dalam. Untuk pemakaian toolpad saya menggunakan di nomor 214 untuk ukuran 5 mm flat and mill. Klik OK. Nah, kemudian kita pilih jenis atau tipe roughing yang kita pakai. Di sini saya menggunakan constant overlap spiral, yang dimana pemakaran benda akan dilakukan seperti melingkar namun dari luar. Kemudian kita atur depth cuts-nya. Di sini saya memakai depth cuts atau pemakaran pemotongan ke dalam. Untuk kedalamannya saya memakai 0,5 mili.
Dan untuk finish step-nya itu juga menggunakan memakai 0,5 mili. Kemudian kita klik tool down supaya pemakaran dilakukan dari titik sebelumnya ke titik seterusnya, tidak mengulang dari titik awal. Kemudian linking parameter, di sini kita menggunakan settingan absolute semua. Kemudian untuk kedalamannya kita gunakan -2 supaya tidak ada kesalahan dari pengukuran tadi. Oke. Nah, berikut adalah tampilan dari settingan toolpad yang tadi, yaitu pocket. Di sini terdapat garis-garis biru muda yang berbentuk huruf M. Artinya, pemakaran yang dilakukan untuk menggali atau memakan bagian benda tersebut berbentuk huruf M ini dilakukan di daerah ini selama pengaturan dari settingan toolpad tadi. Nah, langsung saja kita simulasikan. Nah, berikut adalah hasil dari settingan toolpad yang saya gunakan tadi. Nah, bisa kita lihat kedalamannya terdapat seperti ini. Dan bentuk hurufnya juga seperti ini, seperti yang desain kita buat. Nah, artinya pemakaran dilakukan dengan sempurna dan berhasil, tidak ada kesalahan ke bagian benda kerja lainnya. Berikut tampilan dari bagian atas benda kerja. Kemudian kita akan melakukan pemakaran bagian luar ini yang berbentuk lingkaran ini. Di sini saya akan memakai toolpad contour dengan settingan C-plane dan mengklik bagian luar tadi seperti biasa supaya dilakukan di area ini, tidak kena ke dalamnya. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita memakai untuk ukuran toolpadnya 5 mili seperti pengaturan atau settingan toolpad sebelumnya, supaya tidak terjadi ada apa-apa dan mengeluarkan hasil yang maksimal seperti tadi. Di sini saya mengatur depth cut-nya sama juga 0,5 dan saya klik keep tool down. Di sini ada tampilan multipass yang dimana arti dari multipass ini adalah berapa kali garis biru ini menunjukkan pemutaran atau dari toolpad nanti yang memakan benda kerja. Nah, di sini saya buat 8 dan untuk spacingnya 4. Kenapa? Dari hasil simulasi saya pada sebelumnya, saya sudah mengukur untuk ke ujung benda bagian ini, benda kerja, pemakaran ini bisa digunakan dengan nilai 8 dan spacing 4 supaya pemakaran benda kerja habis, tidak tersisa dan sempurna. Kemudian sini saya klik absolute dan untuk kedalamannya juga sama -2 yang artinya sedalam -2 dilakukan pemakarannya. Nah, berikut tampilan yang seperti saya jelaskan tadi, ada 8 garis yang dimana sudah berada di ujung dari benda kerja. Jadi pemakaran benda kerja semuanya selesai dan habis. Maka settingan toolpad ini menghasilkan benda kerja yang sesuai yang kita harapkan. Kemudian saya klik OK atau tanda checklist panah ini untuk save dari beberapa settingan toolpad yang saya gunakan.
dan kita klik blackboard untuk yang seperti kita gambarkan tadi, klik OK, dan kemudian kita simulasikan. Kita klik berikut. Pada tahap awalnya melakukan pemakaran bagian dalam benda kerja, yaitu huruf M tadi. Nah, berikut adalah hasil dari pemakaran benda kerja dengan settingan toolpad contour yang tadi, yang dimana pemakaran benda kerja bisa kita lihat dari ujung semuanya, ujung segi ini habis dan rapi, tidak tersisa. Dan untuk kedalamannya sesuai yang kita harapkan. Nah, jadi berikut adalah tampilan dari atas, top view-nya dari benda kerja. Nah, kemudian kita akan save untuk mengambil G-code-nya untuk lanjut ke aplikasi SS Sinensi-nya. Nah, baik, demikianlah penjelasan dari pemakaian toolpad atau benda kerja yang saya pakai pada desain logo saya di Mastercam pada saat UAS Praktikum Computer Aided Manufacturing. Beberapa toolpad juga banyak bisa digunakan, namun sesederhana ini juga yang saya gunakan. Toolpad ini juga bagus dan sesuai dengan fungsinya, dan hasilnya juga maksimal. Jadi, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kejanggalan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.